Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pemrograman pertamaku. Sini kita akan membahas algoritma dan pemrograman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Azanta Bilhab dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi. Kita bisa langsung mulai untuk yang pertama. Pertama tuh kita akan mengenali dulu algoritma dan pemrograman. Algoritma adalah serangkaian instruksi logis yang disusun secara terstruktur untuk menyelesaikan suatu masalah tentang algoritma. Algoritma harus jelas memiliki awal dan akhir serta dapat dijalankan langkah demi langkah dalam komputasi. Algoritma dipakai sebagai dasar berpikir sebelum menuangkan ke dalam bahasa pemrograman. Kalau tentang pemrograman adalah proses mengubah algoritma menjadi kode menggunakan bahasa pemrograman seperti Python, C, Java, C++, atau yang lain. Melalui pemrograman, komputer dapat mengeksekusi instruksi, mengolah data, dan menghasilkan output sesuai yang diharapkan oleh kita. Jadi kita mau masukin bahasa Hello World atau Emacs itu menggunakan pemrograman dulu. Proses ini meliputi penulisan kode, pengujian, debugging, hingga perbaikan program. Selanjutnya, di pemrograman pertama kita akan membahas tentang pelajari ya. First pemrograman tuh menyapa user yang pertama. Jadi kita akan bikin seperti teks hello world atau menanyakan nama atau menjawab juga di aplikasi Scratch juga Replit. Yang kedua, kita akan menyelesaikan masalah membuat pemrograman kecil untuk dan menghitung ya, mungkin lebih ke menghitung, membagi time, memberi split atau ya lain-lain lah. Untuk menjalankan kodenya bisa lewat Replit ya, dan juga di Scratch. Yang ketiga adalah menjalankan kode, bisa melalui Scratch atau Replit. Jadi menjalankan kode tuh nanti kita mau bikin instruksi atau apa gitu, pembicaraan pertama atau yang lain. Oke, berikutnya untuk aplikasi yang kita akan gunakan yaitu yang pertama ada Scratch. Scratch itu software pembelajaran pemrograman berbasis visual. Ciri khasnya menggunakan blok coding, drag dan drop, jadi mudah dipahami untuk pemula yang mungkin masih awam tentang dunia pemrograman. Dan juga Scratch ini cocok sekali untuk pemula, anak-anak atau mahasiswa yang baru belajar logika algoritma. Bisa dipakai untuk membuat animasi game atau dan simulasi tanya jawab yang lain. Yang kedua, kita akan menggunakan Replit. Apa itu Replit? Replit adalah platform coding berbasis web yang bersama kayak VS Code atau yang lain, cuman ini di web, jadi gampang dipakainya. Ciri khasnya itu mendukung banyak bahasa pemrograman, Python, C++, Java, C, HTML, CSS, dan lain-lain. Bisa langsung dijalankan tanpa install, jadi nggak usah install dulu kayak VS Code atau Notepad atau yang lain lah. Jadi gampang. Kegunaannya ada lebih memudahkan kita untuk belajar berkolaborasi dalam membuat pemrograman, cocok untuk latihan, proyek tim maupun eksperimen coding yang cepat, dan juga sudah itu ya bisa menggunakan AI juga dari Replit langsung. Oke, selanjutnya mungkin kita bisa langsung coba pemrograman pertama kita. Kita langsung saja tes. Setelah kita bisa langsung ke webnya, di sini ada Scratch Meets dan juga Replit.com. Sebelumnya kalau kalian belum pernah buka web ini, kalian harus bikin akun dulu ya untuk masuk ke Scratch. Karena saya sudah bikin akun, jadi ya mungkin kalian bisa coba sendiri ya. Kalian bisa login lewat Google ataupun lewat Twitter kalau nggak salah. Oke, untuk yang pertama di sini ada penjelasan singkat ya. Kalau kalian belajar ngoding kan ada kayak bahasa-bahasanya. Di sini ada gambarannya dalam sebuah game. Di
ada motion atau karakter yang akan mengeluarkan program-program yang kita bikin, dan di kiri ada seperti motion, looks, atau bahasa-bahasa yang akan kita gunakan untuk melakukan pemrograman ini. Di sini ada kayak move, tones itu untuk karakter yang akan bergerak, ada juga looks untuk melakukan pembicaraan kepada kita, dan juga ada seperti sound, events, dan control ataupun sensing sini untuk menanyakan atau menjawab. Ada operator juga dan juga variabel. Cuman kita mungkin akan menggunakan sensing sampai looks ya. Nah, untuk yang pertama mungkin kita bisa pencet when di events, kita bisa klik di bendera. Ini tuh seperti run ya kalau kita di pemrograman atau bahasa Python. Jadi kalau misal kita mau tambah hello di sini, kita pencet, karakternya akan bicara hello juga. Terus saya ingin melakukan pertanyaan kepada kita juga, kayak tanya jawab lah melalui Scratch. Yang pertama itu kita ingin menanyakan nama kita, misal your name. Kita ingin menanyakan nama kita di SS. Bentar, saya salah. X, dan kita ingin di X sudah benar. Di C kita bisa menambahkan answer dari pertanyaan yang kita berikan. Di join terus hello, kita cari answer. Nah, jadi kalau misal kita udah klik nih what is your name, kalian bisa ngetik di sini nama kalian siapa, terserah ya, gak harus siapa. Misal nama saya Azan, hello Azan, jadi langsung menjawab ya. Kalau misal kita ganti hello, kita ulangin ya, Jajang. Nah, ini akan mengikuti X dari what is your name and why. Jadi sesuai yang kita ketik di sini. Oke, untuk yang kita bisa langsung coba di Python ya. Di sini kita menggunakan replix.com. Sama sih, sebenarnya harus login dulu, cuman karena saya udah login ya bisa langsung dimulai aja ya. Kita bisa clear dulu. Nah, yang pertama tuh print ini seperti kalau kita mau memasukkan teks-teks ke dalam pembahasan kita. Misal kayak bikin kolom juga dua atas sama. Nah, ini bebas kalian mau ngetik apa. Kalau aku misalnya hello world, dan kalian run di sampingnya. Nah, ini akan menjawab apa yang kita ketik dalam kurung di sini. Jadi ya bebas sih kalian mau ketik apa. Misalnya assalamualaikum. Nah, ini pasti akan mengikuti perkataan yang ada di dalam kolom ini. Ya, mungkin kita mau mengimplementasikan yang ada di Scratch tadi gak? Seperti what is your name dan tanya jawab ini.
sini. Kita cari names dulu ya. Names plus input tadi kolom what is your name. Untuk bawahnya tag in print kurung hello plus name yang kita jawab tadi. Bisa kita langsung coba run. Lagi sebentar. Salah di plus. Coba di plus, di keluar dari kurungnya. Oke, jadi di sini sudah tertera ya, sama seperti yang ada di scratch tadi. Pertanyaan kita ulangin deh. What is your name? Sini juga akan sama. What is your name? Kita jawab saja siapa aja sih. Kita jawab Azan misalnya. Hello Azan. Jadi akan menjawab apa yang kita ketik di sini. Misal kita coba lagi kakangku. Oke, kita langsung enter. Nah, ini akan langsung menjawab apa yang kita ketik di sini. Jadi ya hampir sama, cuman mungkin di sini kita bikin lebih gampang karena emang udah disiapin kayak tabel-tabel games gini ya. Kalau di Python mungkin agak lebih ribet karena kita harus ngapain kayak print, input untuk memasukkan apa yang kita mau tanyakan, print, dan juga kayak kolom gini. Jadi kan agak lebih ribet sedikit di Python. Oke, untuk project selanjutnya saya kalau kalian bikin misalnya kayak bentar. Misalnya kalian mau menanyakan hello juga misal ya anjay. Nah, kalau kalian klik nih di run tuh, itu bakal nanya cepet banget, kayak gak ada batasan. Tiba-tiba anjay aja tuh. Jadi kayak gak ada timingnya. Misal karena emang komputer tuh terlalu cepat untuk baca bahasa kita. Kalau kita tambahi hello tuh gak kelihatan, langsung kayak cepet banget. Kita tuh harus ngasih timing or time untuk waktu si motion ini untuk menjawab. Jadi kayak hello, habis itu kasih jeda berapa detik baru dia bilang anjay. Kita bisa cari di time di wait ya, wait tak. Nah, di control ya, di white. Jadi kita taruh saja di sini tengah, kan ada 1 second. Kita tanya di code, kita cari tanyaan aja ya, what is your name. Nah, kalau kalian masukin 3 berarti ini bakal jeda selama 3 detik. Kita coba aja hello, what is your name. Nah, jadi
wait second tuh bisa kita ganti juga ya. Kalau misal mau agak lebih cepat bisa kasih 1,5. Coba. Nah, bakal lebih cepat. Kalau mau bikin lebih lama juga bisa. Cuman emang ini tuh buat jeda bahasa kita aja ya. Kita langsung aja implementasikan ke Python. Tadi kita bikin timer dulu. Timer import di import time sorry time di bawahnya bisa print kolom hello bawahnya kita kasih lagi ke print. Tadi kita tanya what is your name kan, tanyanya tuh what is your name, siapa bener kita tanya what is your name. Nah, kalau misal ingin masukin jedanya nih, kalau time itu bisa kita taruh di tengah bersama, kita pencet, kita ketik time sleep sini kolom, dan untuk secondnya kita bisa sesuaiin ya. Saya mau 3 detik, kita coba. Nah, hello, nah what is your name. Jadi fungsinya tuh hampir sama, emang sama sih. Jadi ini tuh time sleep kita bisa ubah juga, misal 4 detik atau 5 detik atau 1,5, itu juga terserah kalian ya. Jadi itu buat penjeda kalau misal kalian mau interaksi kayak di AI atau sama orang gitu ya, gini ada jedanya. Buat misal kalau mau data yang agak besar, jadi agak muter-muter dulu. Jadi kita import dulu ya. Terus selanjutnya tuh ada project. Projectnya tuh mungkin kita mau gabungin ya. Kalau tadi kan kita mau nanya what is your names, tapi itu kan kayak gak ada jedanya. Jadi ya kita mau bikin lebih realistik aja. Kalau kalian misal mau ngechat sama AI Ronaldo atau AI yang lain, ya kita mau bikin yang kayak gitu lah. Cuman dengan cara yang dasar. Kita bikin dulu yang di Scratch. Kita hapusin dulu. Nah, kita bikin X dulu ya di sensing X what is your name. Kita bikin jawabannya juga, say di sound, enggak di control, say. Terus kita cari operator join untuk penambahan.
kita cari answer di iPhone. Di sing kita taruh di sini. Joinnya kita hello answer. Nah, kita tambahin timernya, jadi biar agak lebih lama, lebih bagus juga. Timer tuh ada di control, tambahin ini ada seconds, kita tambahin lagi di tambahin gimana ya, mungkin kayak basa-basi ya. Misal saya mau bikin hello, what is your favorite teams, tambahin lagi di seconds 2, bisa langsung dicoba. What is your name? Kita jawab Zan. Hello Zan. Nah, what is your favorite teams? Barcelona. Kita bikin lanjutan dulu ya. Misal di say kita tambahin join jawaban tadi that's great teams, tambah lagi answer. Oke, saya langsung play. Hello Zan, Barca. Nah, jadi interaksinya lebih bagus ya. Kalau tadi kan agak cepet sama agak patah-patah, kalau sekarang tuh kayak jadi lebih bagus. Mungkin kita bisa tambahin space di sini, di sini sama di sini. Nah, kita ulang lagi. Hello Zan, Barcelona. Nah, oke, mungkin di Scratch udah ya. Kalau bagian Scratch sudah bagus kayak gini, kita langsung implementasikan di Python. Kita ulangin dari awal, import sini nggak usah, coba kita cari nama dulu ya. Name, input, masukkan di tengah, what is your name. Is your name, terus kita tambahin misal ya Prince kolom tik 2 hello less name, tanya jawaban. Oke, kita akan masukkan tadi things taken sama
tadi ya, what is your favorite thing. Terus kita tambahin, jangan lupa tambahin time sleep untuk beristirahat. Oke, kita bikin lanjutan lagi, prince kedua dan Christian tambah plus Teams buat masukin data yang kita input. Bisa kita langsung coba ya di run langsung saja. Hans, what is your name? San Luzan, lanjut Barcelona, nunggu setengah. Oke, codingan udah lancar dan udah bagus ya. Mungkin di name kita kasih space sedikit, dan juga kita agak bikin lama, coba names San Luzan Barca. Nah, sudah bagus ya untuk codingannya di Python. Kita udah gabungin dua komponen tadi dari tanya jawab dan juga time, kita bikin satu, sama juga sama yang di Scratch. Cukup sekian untuk pembelajaran yang pertama tentang MindSpace, Python dan juga Scratch yang awal. Tadi kita input dan juga times atau namanya dan bikin ya. Cukup saja untuk video kali ini. Bila ada kesalahan atau kelepatan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.